ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang Allah beri kepada kita semua, sehingga kita bisa bermajlis ilmu seperti ini, dan semoga nikmat ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi bicara tentang tujuan hidup, kemana arah tujuan hidup kita. Tidak ada yang hidup ini pasti, melainkan dia akan mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan dibalas perbuatan kalian dengan sempurna di hari kiamat kelak. Maka dari itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka orang seperti itu adalah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang meraih kemenangan. Dan Allah tegaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah yang namanya kehidupan dunia melainkan kenikmatan yang menipu. Ini ada dalam surah Al-Imran ayat 185. Kalau kita tengok pula ayat-ayat yang semakna, Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan di dunia ini kami uji kalian dengan ujian kebaikan, dengan ujian keburukan, sebagai fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Mengarungi perjalanan yang penuh dengan fitnah, itu kembali kepada Allah pula. Dan selesainya kehidupan dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Maka di sini ikhwan rahimani wa rahimakumullah,
pentingnya kita menyadari bahwa tidak ada keselamatan kecuali bersama Allah. Dunia ini dan akhirat besok miliknya Allah. Allah penguasanya. Allah katakan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Kami pemilik dunia itu dan kami pula pemilik akhirat itu. Maka tidak ada penguasa satu-satunya kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur dunia dan akhirat kecuali Allah. Maka jalan keluarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini kita harus punya tujuan, yaitu Allah, beribadah kepada Allah. Karena nanti perjalanannya kembali kepada Allah. Andai kita dalam hidup ini tidak berjalan di atas tuntunan Allah, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Allah? Ya, ini ikhwan. Dan kita pasti akan mati. Mati adalah sebuah kepastian. Yang menjadi masalah adalah apakah setelah mati itu adalah kesudahan yang tidak ada sesuatu yang baru setelahnya. Tidak. Kematian justru awal. Kematian itu justru awal dari sebuah keabadian yang di situ hanya ada salah satu di antara dua tempat. Keabadian dalam kebahagiaan dan keabadian dalam kesengsaraan. Ini yang bermasalah. Ini yang kita harus paham. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita terlena di dunia ini. Jangan sampai. Banyak orang menjadikan tujuan dunianya segala-galanya, lupa tentang akhiratnya. Menganggap akhirat itu sesuatu yang mudah. Menganggap akhirat itu sesuatu yang mudah. Ya, bisa dibeli. Entah apa namanya membeli itu, dengan syafaat, dengan barokah. Ya, dia bisa. Semua kembali kepada iman kita, takwa kita, amal saleh kita. Di situ masalahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengingatkan anaknya, "Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti la uni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah, silakan engkau minta dari ayahandamu ini, dari harta ayahandamu ini, semua apa yang kau inginkan. Yang jelas, la uni anki min Allah syai'a. Ayahandamu tidak bisa membelamu di hadapan Allah. Nabi tidak bisa membela keluarganya. Salah satunya Nabi tidak bisa membela pamannya yang bernama Abu Talib dengan jasa yang luar biasa yang tidak bisa dibanding dengan harta apapun. Tidak bisa membelanya. Nah, kok ujuk-ujuk ada orang yang mengaku keturunan bisa menjamin dan yang lainnya. Tidak ada. Kembali kepada iman dan takwa kita. Allah menegaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari itu tidak ada lagi manfaat harta dan maupun anak. Tidak ada manfaatnya. Orang pejabat, orang berkelima dengan harta, orang punya kekuasaan, ya, orang anaknya menjadi profesor dan semacamnya, tidak ada manfaat lagi bagi seorang. Yang bermanfaat bagi seorang adalah hatinya yang selamat. Apa artinya hati yang selamat? Hati yang penuh dengan iman, hati yang membawa amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Maka ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita khawatirkan. Dan perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang setelah kematian itu. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah menuturkan begini,
Yatsba'ul mayyita thalath, akan mengikuti orang yang mati itu 3 perkara. Jadi orang yang mati itu yang dibawa ke alam kuburnya diikuti oleh 3 perkara. Namun kata Rasulullah, fayaudu thnan, dari 3 perkara itu yang kembali 2. Yang kembali 2. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tinggal bersamanya cuma 1. Apa 3 itu? Yatsba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu, dia diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, jenazahnya diikuti. Kalau dia punya mobil, dan mobilnya juga ikuti, ngantarkan ke kuburnya. Keluarganya pun diikuti, istrinya, suaminya, anaknya, ya, handai tolaknya mengikuti, amalnya pun juga mengikuti. Akan tetapi kata Rasulullah, yang 2 kembali. Apa yang kembali? Fayaudu malu wa ahluh, yang kembali adalah keluarga dan hartanya, yang disemayamkan ke dalam kubur jasad orang ini, sehingga yang tinggal kata Rasulullah wa yabqa ma'ahu amaluhu, yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Bismillah. Yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Sehingga apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Bisa kita gambarkan, ketika orang itu dibumikan, kemudian yang bersamanya adalah amalnya, semua tidak bersamanya, yang setia bersamanya adalah amalnya. Bisa kita lihat bagaimana amalan orang ini selama di dunia. Makanya ketika Allah berfirman yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya amal mereka menjadi sebuah penentu pula ketika di alam barzakh nantinya. Jadi jangan kemudian gampang engko Pak Mudin ada yang nalkin le nek ditakoni sapa Tuhanmu, jawab Allah. Ya, nek ditakoni sapa nabimu, jawab Muhammad. Nek ditakoni apa Tuhanmu, jawab malaikat. Iki wong mati. Ini wong mati. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? Innaka la tusmi'u summa ad-du'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Surah An-Naml ayat 80. Surah An-Naml surat ke-27 ayat 80. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau Muhammad tidak akan dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Hukum asalnya ada, jelas. Orang mati nggak bisa mendengar omonganmu. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa mendengarkan ucapan kita kepada mereka? Ini sandiwara namanya. Yang akhirnya gara-gara kebiasaan seperti itu, orang lain yang masih hidup
menggampangkan. Oh ternyata no bimbingan, gampang. Ya. Apa 3 pertanyaan malaikat? Oh cuma terlalu gampang. Anakku SD hafal. Ya. Man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammad, wa ma dinuka Islam. Selesai. Ini bukan hafal-hafalan. Tapi apa kata Rasulullah tadi? Wa yatba'uhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang tinggal bersamanya amalnya, itu yang menentukan. Bagaimana mungkin amalnya yang buruk bisa menyelamatkannya? Bagaimana mungkin amalnya yang buruk bisa dijadikan ucapan yang kokoh untuk menjawab 3 pertanyaan 2 malaikat? Ya. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut? Lalu kemudian amalnya menjadi sosok yang baik, yang parasnya bagus, yang baunya harum, yang menemaninya dalam barzakh. Tidak mungkin. Itu semuanya berasal dari amal soleh kita. Bagaimana akidah kita kepada Allah? Ada syiriknya enggak? Bertauhid enggak? Selalu mengagungkan Allah enggak? Bagaimana amal kita tentang Rasulullah SAW? Ngikuti tuntunannya apa enggak? Banyak bid'ahnya enggak? Bagaimana kita terikat dengan Islam? Kopi dengan Islam atau betul-betul menjalankan Islam secara kafah? Itu yang berpengaruh. Ya, itu yang berpengaruh para jemaah. Maka jangan kemudian kita dinabokkan oleh sesuatu yang mengabaikan. Di sini pertanyaannya adalah sejauh mana kita menghambakan diri kepada Allah, sehingga menjadi jawaban ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Di sini pula menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Bagaimana kehidupan saya dengan sunnah Rasulullah, sehingga amalan nanti bisa menjawab apa? Ketika ditanya siapa nabimu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pula menjadi sebuah pertanyaan kita, bagaimana keikatan kita dengan agama Islam ini? Apa kita sekedar atau betul-betul berusaha memahami Islam, sehingga menjadi jawaban kita ditanya apa agamamu? Agamaku Islam. Karena amalan itu nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang kokoh. Dan parahnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis diriwayatkan Utsman bin Affan, suatu hari Utsman bin Affan duduk di samping kuburan, diikuti oleh sahabatnya yang lain. Dia perjalanan, ada sebuah makam, dia mampir. Dia merenung sejenak. Utsman bin Affan itu paling banyak mengingat akhirat. Ketika dia merenung sejenak, dia menangis sampai terisak-isak. Lihat para sahabat memanfaatkan setiap event untuk apa? Zikrullah. Zikrullahnya bukan kemudian rame-rame, enggak. Goyang-goyang kepala gini, enggak. Bagaimana mendatangkan rasa takut kepada Allah, itu penting. Karena zikir sebenarnya kita dengan Allah, enggak perlu ngajak-ngajak yang lain kompak berjamaah, enggak. Bagaimana kita mendatangkan rasa takut kita kepada Allah? Akhirnya apa yang terjadi? Dia menangis sampai tangisannya itu membasahi jenggotnya. Para sahabatnya tercengang. Kata mereka, tabki min hadza wa anta tadhkuru al-akhirah wa lam tabki mithla hadza. Anda menangis karena ini, Anda telah ada sosok yang selalu mengingat akhirat, dan tangisan Anda adalah seperti ini. Apa kata beliau? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu kampung pertama dunia akhirat. Artinya kampung pertama alam akhirat, maksudnya begitu. Kuburan itu kampung pertama alam akhirat. Ya.
Kemudian kata beliau lagi, Rasulullah mengatakan, fa inna jafihi fama ba'dahu aisar minhu. Kalau dia di kampung pertamanya ini selamat, sukses menjawab 3 pertanyaan dari 2 malaikat itu, maka yang selanjutnya akan lebih mudah. Tapi naudzubillah, wa illam yanju, bila dia tidak selamat dari kampung pertamanya ini, tidak bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka yang selanjutnya akan lebih parah buatnya. Ya, ini para jamaah yang membuat kita betul-betul harus mawas diri. Apa yang sudah kita persiapkan untuk besok? Kita harus menengok kejadian-kejadiannya. Kita harus menengok kedahsyatan setiap tahapannya. Sungguh naudzubillahi min dzalik, andai kata seorang itu mengetahui apa yang akan terjadi setelah kehidupannya, dia akan menjadi orang yang banyak menangis daripada tertawa. Dia akan lebih banyak meluangkan waktunya untuk akhiratnya daripada dia mengejar dunianya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dunia dan akhirat itu saling berlomba. Dan dunia dan akhirat itu punya pengikut. Ya. Sedangkan ad-dunya irtahalat mudbirah. Dunia itu berjalan membelakangi kita, dia lari, kita mengejar. Dunia itu berjalannya meninggalkan kita. Dia memberikan belakangnya kepada kita. Kita mengejar, menghinakan diri, jangan tinggalkan aku. Begitu. Kalaupun dia diberi dengan cara dia membelakangi kita. Dan itu pun diberikan dengan cara hina. Dan itu pun dengan jumlah yang tidak sepadan. Itu dunia. Sedangkan akhirat irtahalat muqbilah. Dunia akhirat itu datang, dia berjalan menghampiri kita, memberikan wajahnya kepada kita. Namun sayang, kita kurang menghiraukannya. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, wa kun min abna'il akhirah fala takun min abna'id dunya. Jadilah kalian sebagai pengikut akhirat, jangan sekali-kali kalian mengikuti apa? Maka jangan sekali-kali kalian menjadi pengikut dunia. Subhanallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan itu bisa menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga, dan bisa pula menjadi sebuah kubangan siksaan di antara siksaan-siksaan atau kubangan-kubangan siksaan neraka. Mana yang paling dominan untuk orang tersebut sesuai dengan amalnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cuplikan dari kisah manusia setelah meninggal. Nah, bagaimana kehidupan manusia setelah hari kiamatnya? Kiamat ada 2. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian yang menimpa seorang, dan kiamat kecilnya bisa menjadi kiamat besarnya.
Kiamat kecilnya bisa menjadi kiamat besarnya andai dia tidak mempersiapkan diri untuk kiamat kecilnya. Kenapa? Karena kehancuran di situ membawa dampak yang lebih besar pada kehancuran yang lebih besar. Kenapa? Jawabannya ada ucapannya pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal." Manfaatkan kesempatan sekarang ini, karena kesempatan sekarang ini adalah kesempatan kita untuk beramal. Dan tidak ada perhitungan yang ditegakkan untuk mengadili kita ketika kita beramal. Karena kesempatannya perbanyak. Mumpung timbangannya belum ditegakkan. Kapan ditegakkan? Besok kapan? Di akhirat. Beliau mengatakan wawadan, karena besok itu di akhirat hisabun bila amal. Yang ada adalah perhitungan terhadap amalan itu, dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Ketika hisabnya manusia itu buruk, keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, tidak ada kesempatan lagi. Sebentar aku tak sholat 2 rakaat dulu, tidak ada. Sebentar aku tak sedekah dulu, tidak ada. Sebentar saya mau beriman dulu, tidak ada. Kenapa? Kesempatan saat itu tidak ada lagi. Yang ada adalah penegakan hisab, penegakan perhitungan terhadap amal manusia. Yang Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat 1 biji sawi kebaikan, maka dia akan mendapatkan catatannya, tercatat di buku catatannya, dan dia mendapatkan balasannya. Demikian pula siapa yang berbuat sebiji sawi keburukan, dia akan melihat catatannya, dia akan mendapatkannya, dan dia mendapatkan balasannya pula. Nah, oleh sebab itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perbanyak kesempatan ini, jangan dia sia-siakan. Ya, kalau sudah kematian itu datang, bisa jadi kematian itu menjadi kiamat terbesar bagi orang tersebut, karena tidak sempat bertaubat kepada Allah, karena tidak sempat untuk memperbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita kan apa yang terjadi dari kiamat, kan begitu? Betul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keadaan manusia ketika sangkakala itu ditiup. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma nufikha fihi al-ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 68, "Wa nufikha fis-sur." Dan kemudian ditiupkanlah sangkakala. Siapa sangkakala? Apa sangkakala ini? Kalau sangkakala, kalau dalam bahasa kita ya trompet besar. Bentuknya bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Kita hanya mengimaninya sebagaimana maknanya, hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Dan yang meniup itu adalah malaikat Israfil, dan dia adalah salah satu malaikat pembawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 malaikat, nanti kemudian menjadi 8 yang mengusung arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana jarak kuping paling bawah sampai bahunya malaikat ini jaraknya adalah 500 per tahun perjalanan.
500 tahun perjalanan. Kuping tok, teko kuping ngisor sampai bahu. Ya, pakai apa Ustaz perjalanannya? Ya nggak tahu. Entah pakai onta atau pakai Concorde atau pakai pesawat jet. Jangan ditanya itu. Tapi yang kita imani adalah betapa besarnya malaikat itu. Dan dari sini kita mengetahui betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ditiuplah sangkakala itu. Kata Allah, wa nufiqa fis sur, dan ditiuplah sangkakala itu. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka terkejutlah semua yang di langit dan di bumi, terkejut dan kemudian mati. Illa man sya'allah, kecuali mereka yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufiqa fihi al-ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala itu untuk yang kedua kalinya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka menjadi makhluk yang telah berdiri berkumpul di padang mahsyar. Ada dua sangkakala, ada dua tiupan sangkakala. Jadi kiamat itu. Sangkakala pertama kehancuran, semuanya hancur. Semua ini hancur. Tidak hanya bumi dengan permukaannya, dengan isinya. Seluruh tata surya, semua alam semesta ini hancur. Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, wa yabkullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya. Semua yang di muka bumi ini, di alam semesta ini, di dunia ini hancur. Yang tertinggal adalah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ketika hanya Allah yang hidup, Allah kemudian bangkitkan malaikat-malaikatnya. Kemudian Allah merintahkan Israfil untuk meniup sangkakala kedua kalinya. Dan jarak antara satu sangkakala dengan sangkakala yang lain, artinya tiupan sangkakala pertama dengan tiupan yang kedua adalah 40. Para ulama mengatakan ada 40 tahun jaraknya. Jadi 40 tahun alam semesta ini tidak ada, hancur. Kemudian tiupan sangkakala kedua, mereka kembali bermunculan menjadi makhluk yang sudah kemudian diarahkan berkumpul di padang mahsyar. Yang Allah katakan fa idzahum qiyamun yanzurun. Ya, ini ada dalam surah Az-Zumar ayat 68. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa setelah kebangkitan? Apa yang terjadi setelah kebangkitan? Setelah terjadi pada alam kebangkitan, maka manusia dikumpulkan oleh Allah di tempat yang namanya Al-Mahsyar. Kita kenal dengan namanya Padang Mahsyar. Dan perlu diketahui, ketika manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, itu mereka dikatakan oleh Allah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia itu kembali kepada Allah dengan cara macam-macam. Kembali dengan cara yang baik, kembali dengan cara yang buruk. Ada yang dikembalikan oleh Allah langsung berdiri sebagai manusia sempurna, dikembalikan dalam postur seperti ciptaan Adam pertama kali, tingginya 60 kaki. Ustaz, bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Bayi yang baru lahir mati kemudian, maka dia akan berbangkit sebagai sosok yang sama tinggi dengan yang lainnya. Tingginya 60 kaki. Antum bisa ukur 60 kaki seberapa? Ya, ini masjid depan sampai belakang berapa kaki? Ada 60? Kurang. Ya. Kurang. Kalau kurang kira-kira azabnya dahsyat atau gampang?
atau enggak dahsyat? Dahsyat ikhwan. Ukuran segini dengan ukuran yang besar, ya tentunya parahnya pada ukuran yang lebih besar. Semua muncul seperti ciptaan Adam, tingginya 60 kaki. Laki perempuannya, ya, muda tuanya, semuanya dikumpulkan sama seperti itu. Dan masing-masing pun mengenal, tidak ada yang tidak mengenal. Maka dari itu, bayi yang baru lahir atau bayi yang sudah berumur misalkan 4 bulan, lalu kemudian keguguran, maka itu bayi sudah ditiupkan roh. Bayi sudah ditiupkan roh. Sehingga walaupun dia gugur, kewajiban orang tuanya untuk memberikan nama dan kemudian mengakikohi. Jangan Anda menganggap wis ketiban wis tiba ketiban tanggal lagi. Enggak, jangan. Ini anak insya Allah akan menjadi pembela Anda. Ya, ada hikmah di balik semuanya. Dia adalah sosok yang akan membela Anda dari kiamat kelak, selama Anda tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan dan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan menjadi penolong Anda nanti. Dia dibangkitkan seperti manusia yang lainnya, memiliki tubuh yang tinggi 60 kaki. Lah, padang mahsyar itu dikatakan padang mahsyar, tempatnya lapang. Tidak ada gundukan, tidak ada jurang yang memisah satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Sehingga rata dia tempatnya. Dan orang ujung bisa melihat orang ujung, sebagaimana dia melihat orang dekat. Loh, kok bisa Ustaznya? Biasanya kan kalau orang dekat kelihatan, semakin jauh semakin kecil sampai kemudian seperti titik. Di padang mahsyar tidak berlaku seperti itu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, padang mahsyar itu tempat yang luas. Tidak ada jurang pemisah, tidak ada dinding atau tebing yang menghalangi. Tingginya manusia sama 60 kaki, dan satu dengan yang lainnya bisa melihat walaupun mereka berjarak jauh. Terlihat seperti orang yang dekat. Maka dari itu besok tidak ada lagi yang bisa lari dari hak yang diambil dari orang lain. Ada orang berbuat zalim, bahkan akeh wong dikumpulkan mulai dari zamannya Nabi Adam sampai manusia paling terakhir, mosok ketemu. Masa ketemu? Itu kan akal-akal manusia. Rasulullah mengatakan apa? Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan dari kiamat nanti. Orang yang berbuat zalim akan ketemu. Akan ketemu. Dan akan dihampiri oleh orang yang dizalimi. Mereka bangkit macam-macam bangkitnya itu. Ada diberitakan oleh Rasulullah SAW bangkitnya dalam kubur. Dia seperti orang yang kesurupan. Yatakhabbatu syaitan, ya, minal massi. Siapa mereka? Orang-orang yang bangkit dalam kuburnya seperti orang-orang yang kesurupan. Yaitu orang pemakan riba. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yakuluna riba la yaqumu illa kama yaqumu alladzi takhabbatu syaitan namasi. Orang-orang yang makan riba
Mereka tidaklah bangkit kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kesurupan, orang gila. Kata para ulama, Al-Imam Az-Zahabi mengomentari ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud seperti orang kesurupan artinya gila. Kapan gilanya? Di akhirat kelak ketika dia bangun, dia seperti orang gila, seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang mabuk, sempoyongan. Ya, oh ini orang pecandu riba. Entah dia yang ngutangi atau makan dari uang riba, entah yang diutangi sama, atau yang menjadi saksi atau yang menulis sama, kena. Satu kesatuan itu kena, rantai itu kena. Siapa yang masuk rantai tersebut kena. Nah ini. Ada pula yang bangkit di hari kiamat, jatuh bangun. Jatuh bangun, dia bangkit, jatuh lagi, berjalan lagi, bangkit, jatuh lagi. Ada riwayat tentang Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah yang kaya raya. Aisyah pernah meriwayatkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini masuk surga dia, tapi dia jatuh bangun. Anda bayangkan ketika berjalan lagi, bayangkan dengan orang selain dirinya dalam dagang, dalam muamalah. Kalau Abdurrahman bin Auf yang bertakwa kepada Allah, yang merupakan sahabat mulia seperti itu, apalagi dengan orang yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya Abdurrahman bin Auf langsung menghibahkan 700 ekor onta. Kafilah dagangnya datang pertama kali, ya, selepas meninggal Rasulullah. Ketika Aisyah mengatakan demikian, aku persaksikan olehmu, iki semua, ya, onta-onta ini 700 ekor onta dengan semua isinya aku hibahkan di jalan Allah Ta'ala. Silakan kaum muslim yang mau ngambil. Dia ingin masuk surga dengan terhormat. Sekelas Abdurrahman bin Auf seperti itu, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ada lagi yang bangun dari kuburnya, mukanya seperti muka keledai. Siapa mereka? Orang-orang yang sholatnya mendahului imam. Gak asal, yang penting kan sembahyang, tapi sembahyangnya mendahului imam. Imam belum ruku duluan, imam belum bangkit ruku, bangkit duluan. Ternyata bangkitnya dalam kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, mukanya muka himar. Loh, Ustaz, kan jika ditengarai oleh orang berarti ditengarai iki fulan bin fulan. Ya. Jangan diukur akhirat dengan analogi dunia, lebih dahsyat lagi itu katanya. Dalam keadaan seperti itu padang mahsyar, matahari 1 mil jaraknya. Matahari 1 mil jaraknya. Antum bayangkan matahari 1 mil jaraknya, apa yang akan didapat oleh manusia? Kita 150 juta kilometer dalam taksiran ahli antariksa. Jarak matahari dengan bumi 150 juta kilometer. Panasnya kayak gini. Tidak ada orang yang berani siang-siang di musim panas yang paling panas berdiri tengah-tengah matahari. Tidak ada. Apalagi kata Rasulullah SAW, yuhsyaru hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar seperti dalam keadaan hufat, tidak beralas kaki. Betapa panasnya.
hufat, dia berjalan kaki. Urat, tidak memakai selai benang pun, telanjang. Hurlan, tidak dalam keadaan terhitan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mendengar hadis ini dari Rasulullah, "Ya Rasulullah, aduhai betapa malunya diriku saat itu." Terlihat orang yang lainnya dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun. Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashaddu min an yanzura ahadun ila ahadin." Perkara yang terjadi saat itu lebih dahsyat daripada seorang melihat kepada yang lain. Tidak bakal terpikirkan, tidak bakal. Satu contoh, katakanlah ada orang, maaf, ingin berbuat maksiat, 2 orang dalam sebuah kamar. Kalau rumahnya terbakar, sempat enggak? Ada pikiran untuk berbuat enggak? Gak bakal, walaupun mereka sudah tidak berpakaian lagi. Nyawa taruhannya. Bahkan mereka tidak akan mau saling berbantu. Belum tentu. Yang ada apa? Saling menyelamatkan diri. Tak peduli dengan itu. Apalagi padang mahsyar. 1 mil jaraknya matahari itu. Panasnya sangat membakar. Dan manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keabadian saat itu. Tidak akan mati walaupun terpanggang oleh matahari. Yang ada adalah haus yang demikian amat sangat, keringat bercucuran dengan derasnya. Tergantung dari amalan manusia ketika di dunia. Ada keringat itu yang menggenangi sampai mata kaki, ada yang menggenangi sampai lutut, ada yang menggenangi sampai perut, ada yang kemudian mereka tertenggelam dengan keringatnya, hanya sampai di sini, begitu. Dan mereka dalam keadaan haus, ya, mereka dalam keadaan haus, tidak ada naungan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda." Laisa fihi ma'alamun li ahadin. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat pada bentangan tanah yang luas, yang putih, yang tidak ada satupun naungan untuk seorang. Tidak ada naungan untuk seorang. Hanya 7 orang yang dia akan naungi oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis muttafaqun alaih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Semoga kita termasuk 7 orang itu. Siapa mereka? Pertama, al-imamul adil. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim.
Makanya kalau antum kemudian melihat pemimpin antum tidak adil seperti ini, ya introspeksinya pada diri sih. Kenapa Anda memilih pemimpin seperti itu? Kenapa Anda dan seterusnya. Memperbaiki atas mulai dari diri kita sendiri. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, innahu minkum utitum, pemimpin itu cerminan kalian. Ya apa kalian yang begitu kalian dipimpin. Kata beliau lagi, inna jural muluk nikmatun min niqamillah. Kezaliman penguasa itu adalah bentuk murka Allah kepada kalian. Tapi ingat, kezaliman penguasa kapanpun kalian lawan dengan pedang, kanat hiya aqta, maka kezaliman itu akan semakin menjadi kalian akan dilibas habis. Dia lebih tajam daripada sebilah pedang. Nah terus bagaimana menangkalnya? Kata beliau lagi, innama tustadfa'u bit-taubati as-sadiqah wal iqla' 'anil dhunub wal amal salih. Wal amal salih. Cara untuk menanggulinya adalah kita dengan taubat dengan sebenarnya kepada Allah, meninggalkan perbuatan maksiat yang kita lakukan dan mengisi hari selanjutnya dengan amal saleh. Ingin bersih negeri ini, mulailah membersihkan diri Anda dari perkara mencuri, dari korupsi. Jangan ngapusi. Ya kalau Anda suka membohongi titik-titik pirocak, ya atasnya seperti itu. Perampok gak akan mungkin memilih perampok kecuali perampok yang lebih bengis. Kenapa? Kalau perampok yang sano-sanoan, kasihan, ya gak untung. Tetapi karena dia perampok yang bengis, maka kebengisannya juga menimpa orang yang memilihnya. Ya salahnya sendiri. Maka terus biar oleh diri kita sendiri. Yang kedua, 7 orang itu siapa? Syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Yang ketiga siapa? Rajulun tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang keempat, rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang keempat yang akan mendapat tanggungan Allah adalah sosok lelaki yang diajak untuk berzina oleh wanita cantik, punya duit, punya kedudukan. Iku kan golek itu, golek bojo sing ayu sugih nggih. Hah? Wis oleh golek maneh. Ya manda. Na'udzubillah. Perempuan itu dipilih 4, cuma ditegaskan 1. Ditegaskan, soalnya 4-4-nya jarang. Jarang 4-4-nya. Kalau ada orang dapat, ya Anda jangan iri. Golek mana aku jangan. Ya. Fatfar bidzati din taribat yadak, pilih agamanya Anda tentram. Dia akan tumbuh dengan agamanya, dia tumbuh dengan akhlaknya. Kalau laki-laki itu 4, tidak akan mungkin tumpul. Yang pertama sumber dari kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika hijrah ke mana? Ke Madian, bertemu dengan 2 anaknya Nabiullah Syuaib yang sedang mengembalakan kambing, mau mengambil air sumur, gak bisa. Nabi Musa gak tahu kalau ini anaknya Nabi. Lihat 2 orang wanita kasihan dari tadi antri gak dapat, ditolong oleh dia. Sampai kemana? Ke sumur dan bisa mengairi, bisa memberikan minum kambing-kambingnya. Nabi Musa kembali ke bawah pohon, tak ngerti ngapain di negeri ini, gak punya sanak famili.
Ya, ternyata salah satu anaknya lapor ke bapaknya. Tadi kita dibantu oleh seorang pemuda. Anaknya udah matang, sudah waktunya nikah memang. Ngomong pada bapaknya, Pak, andai kata bapak bisa menyewa dia, orangnya kuat amanat. Kuat amanat artinya nggak ada tendensi. Orang nolong kadang-kadang tendensi. Ya, kuat amanat. Akhirnya Nabi Shu'aib tahu, pergilah dia, panggil, bapak panggil. Dipanggil, dikawinkan dengan salah satu anaknya tadi yang lapor. Ya, kuat amanat. Ditambah dengan hadis Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khatabatkum man tardawna dinahu fazawwiju wa illa takun fitnah aw fasadun arid." Kalau ada orang menikah melamar anakmu, kau lihat agamanya baik, kau lihat akhlaknya baik, maka nikahkan. Kalau dikumpulkan 4 tahun, enggak ada yang gugur ini. Ya. Kalau perempuan 4 tapi bisa gugur tiganya, pilih satu. Nek lanang iki. Kuat amanat, agamanya bagus, akhlaknya mulia. Nah, itu. Lah, dibalik itu semuanya, ternyata banyak di luar sana kehidupan yang tidak mengarah pada kehidupan Islami seperti ini. Maka orang yang menjaga imannya, tidak terfitnah oleh wanita yang cantik, punya kedudukan, punya mansab, jabatan, punya harta melimpah, diajak untuk berzina, dia mengatakan saya takut kepada Allah, dah, dia lari. Maka Allah memberikan kebahagiaan kepada dia, kebahagiaan yang lebih besar dari itu, yaitu selamatnya dia di padang mahsyar. Yang kelima, orang yang hatinya bergantung ke masjid. Orang yang hatinya bergantung di masjid, artinya dia selalu cinta ke masjid, selalu memikirkan tentang masjid, bagaimana cara makmur ke masjid, bagaimana menghidupkan masjid, dan dia terus ke masjid, terlebih dalam salat 5 waktunya. Ini khusus bagi laki-laki kalau salat waktu. Ya, dia nggak ingin rumah Allah Subhanahu wa taala hening, senyap, apalagi tidak terawat. Dia dermakan hartanya di sana agar menjadi manfaat yang luar biasa untuk ibadah. Itu orang yang artinya hatinya terpaut ke masjid. Dimanapun dia berada, dia akan terus mencari masjid. Yang keenam adalah seorang yang dia mendermakan hartanya secara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Benar-benar mulia orang ini. Sampai sebuah kiasan Rasulullah SAW mengatakan tangan kiri tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Bagian tubuhnya nggak tahu, apalagi orang lain. Benar-benar menunjukkan ketulusan dia kepada Allah Ta'ala. Ya, dia nggak ingin mengundat, dia nggak ingin info, enggak. Kalau bahasa kita selfie, ya, lagi makani anak yatim, lagi bakti sosial, ya. Kemudian yang terakhir, rajulun zakarallah fafadat aina. Orang yang akan mendapatkan lindungan dari Allah adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya sehingga air matanya mengalir, menangis karena Allah SWT. Inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT di hari yang tidak ada naungan kecuali Allah SWT. Antum bayangkan berapa lama manusia itu di padang mahsyar. Allah disebutkan dalam hadis, sebuah hadis bahwasanya Allah menghitung manusia saat itu, ya, setengah hari. Tapi setengah harinya akhirat, bukan setengah hari dunia.
dunia. Satu hari akhirat 50.000 tahun dunia. Satu hari akhirat 50.000 tahun akhirat dunia. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Kata Allah, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari di sana 50.000 tahun dunia. Syafaat yang diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ada dua. Syafaatul uzma, syafaat yang agung untuk seluruh manusia, dan syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus. Syafaat uzma adalah syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat ketika manusia semuanya mengalami penderitaan akibat didekatkannya matahari itu. Belum membuat persidangan saat itu. Manusia tersiksa dengan alam seperti itu. Sampai-sampai mereka datang kepada Nabi Adam, minta syafaat. Nabi Adam gak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim gak bisa. Datang kepada Nabi Nuh gak bisa. Datang kepada Nabi Musa gak bisa. Datang kepada Nabi Isa gak bisa. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah, dia supaya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyudahi kesengsaraan yang dialami oleh manusia saat itu di padang mahsyar. Padang mahsyarnya sendiri sudah menyiksa, apalagi selainnya. Yang tidak tersiksa orang yang 7 golongan tadi. Maka ambil salah satu minimal, atau ambil semuanya, ada banyak kesempatan untuk mendapatkan naungan. Dan tentunya ini adalah hanya untuk orang-orang mukmin, bukan orang-orang kafir. Ya, amal saleh akan menjadi amal saleh yang bermanfaat bagi pelakunya kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, syafaat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah agar menjadi orang mendapatkan syafaat. Ada pilihan yang diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberi pilihan oleh Allah, separuh umatku masuk surga atau diberi syafaat. Rasulullah mengatakan, aku milih syafaat karena dia lebih banyak manfaatnya, sehingga tidak hanya separuh umatku tapi lebih. Yang jelas akhirnya Rasulullah mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat secara general yang namanya syafaatul uzma, sehingga kemudian berbasis dari manusia mengikuti persidangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik sebuah bukit, bukan bukit, sebuah tempat tinggi, bukan bukit, tempat tinggi yang itu hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada makhluk yang bisa menaiki itu kecuali Allah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sujud di situ, sujud lama minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma, katakanlah engkau sekarang didengarkan ucapanmu. Wasal tu'ta, mintalah apa yang kau inginkan, engkau akan sekarang akan diberi. Wasfatu syafa', mintakanlah kepada syafaat karena engkau sekarang diberi izin untuk memberikan syafaat. Apa kata Rasulullah? Ya Rabbi, ummati, ya Allah, umatku.
Maka setelah itu apa yang terjadi? Dibentangkanlah sidang. Dibentangkanlah sidang. Ya. Maka muncullah masa yang kedua. Apa itu? Al-hisab wal jaza. Ketika sidang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah persidangan itu diperlukan. Bagaimana persidangan itu terjadi? Persidangan itu terjadi dua macam. Ada persidangan tertutup, ada persidangan terbuka. Ini yang perlu kita tahu. Yang jelas semua persidangan itu amal manusia dibongkar oleh Allah Ta'ala. Cuma bedanya, kalau orang kafir, kalau orang-orang yang bangga dengan dosanya, maka dibongkar itu dosa, disaksikan oleh yang lainnya. Beda dengan orang yang sedih dengan dosanya. Dia beriman kepada Allah, maka persidangan itu sifatnya tertutup. Dua-duanya dibongkar amalannya oleh Allah. Bedanya, yang satu disaksikan oleh makhluk yang lain, yang satu antara dia dengan Allah saja. Dan kalau sudah persidangan itu dibongkar oleh Allah, disaksikan oleh orang lain, maka ini tanda celaka. Tanda celaka. Kalau persidangan itu tertutup, maka ini adalah tanda kita mengharapkan, ada tanda kita mendapatkan kebaikan. Anda masih ingat namanya hadisul bitaqah? Hadis bitaqah, tahu? Hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu hadis yang menerangkan tentang sebuah kartu. Dikatakan bitaqah kartu. Ukurannya kartu segini. Ya. Ada enggak kartu yang lebih gede dari ini? Enggak. Kartu. Tulisannya la ilaha illallah. Cuma itu. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya ada orang yang dia mendapati catatannya sebanyak 99 lembar. Satu lembarnya ke depan sejauh mata memandang, ke kanan sejauh mata memandang, ke kiri sejauh mata memandang. Itu catatannya. Ya. Ketika dia membaca satu persatu catatan yang ada di situ, tidaklah dia mendapati kecuali sesuatu yang membuat dia sedih. Banyak merahnya, ibarat seperti itu. Dan tidak ada satupun amalan yang dia lakukan melainkan tercatat. Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab
kitab. Dan kitab itu dibentangkan. Kitab apa ini? Catatan amal manusia. Baik mereka yang mendapatkan catatan dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Apa mereka katakan? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Dia tidaklah meninggalkan sesuatu yang besar maupun yang kecil, melainkan pasti tercatat di dalamnya. Ya, sepele tercatat, apalagi yang besar tercatat. Allah tidak lengah. Allah katakan wa mallahu bighafilin amma taf'alun ta'malun. Allah Subhanahu wa taala dia akan mendengar dengan apa yang kalian lakukan, tercatat semuanya. Bahkan kata Allah apa? Wa wajadu ma amilu hadira. Dan apa yang kalian lakukan, apa yang mereka lakukan semuanya nyata, tertulis di situ. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Tercatat. Yang dulu pernah ini ada, yang dulu pernah ini tercatat, yang dulu pernah ini sebelum hijrahnya, setelah hijrahnya tercatat. Tercatat semuanya. Sampai hamba yang tadi mengatakan laqad halaktu. Kata Allah, engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan ini, engkau mengingkari. Tidak ya Allah. Ini orang yang beriman tapi dia berdosa. Ya, dia melihat catatan itu, dia enggak mengingkarinya. Kata Allah, tapi engkau tidak pernah berbuat, tapi engkau memiliki satu kebaikan. Engkau memiliki satu kebaikan. Diberikan satu catatan kecil. Ini kebaikanmu. Ya, ini kebaikanmu. Orang yang mengatakan, ya Allah, apa manfaat catatan kecil ini, sobekan kertas ini, kartu ini, dibandingkan dengan 99 lembar yang demikian besar tulisannya. Apa kata Allah? Innaka la tudlam. Engkau adalah sosok yang, dan adalah engkau tidak akan dizalimi. Ini pengadilan. Akhirnya apa? Muncullah masa mizan, timbangan. 99 ditaruh di satu timbangan, kartu ini dalam satu timbangan yang lain. Apa kata Rasulullah? Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah, walaupun itu catatan kecil, ternyata lebih berat dibandingkan dengan 99 catatan tadi. Di sini hikmah ikhwan. Lazimkan diri dengan tauhid, karena dia penyelamat. Yang kedua, kalaupun kita terjerumus dalam perbuatan dosa, jangan bangga, jangan cerita. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illa al-mujahir. Setiap umatku itu akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang terang-terangan dengan dosanya. Ya, bangga dengan dosanya. Banyak enggak orang ngomong? Banyak. Ya, bangga dengan dosanya, cerita ke sana kemari. Oh, sampean durung ngerti aku biyen ngene. Buat apa? Tutup, ustur, tutup. Ya, tutup dosa itu. Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib Anda, jangan bongkar. Ya. Karena dengan Anda menutup dosa Anda, berarti ada sesuatu ketakutan dan penyesalan dalam diri Anda. Dan harapan Anda untuk mendapatkan ampunan Allah, dan Allah sudah siap untuk mengampuninya, maka ditutup itu oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, laqad satartahu fid dunya
Qad satartuha laka fid dunya wa la aghfiru laka al-yawma fil akhirah. Aku menutupi aibmu ini di dunia dan aku sekarang ampuni engkau di akhirat ini. Kenapa? Karena hamba ini tidak membanggakan dosanya, tidak menang-terangan dalam dosanya. Ya, kejadian luar biasa. Sedangkan sidang yang luar, yang besar, itu sungguh memalukan. Allah mengajak bicara dengan suara lantang, bukan dengan suara rahmat sebagaimana dengan seorang hamba tadi. Dengan suara lantang, dengan menggelegar, dengan menghinakan orang ini, disaksikan oleh seluruh makhluk. Ya, apalagi orang yang punya masalah dengan orang lain, menipu, mencela, mencaci, menghina, mendolimi, ya, merampas. Kalau masih ada sangkut paut dengan orang lain, itu yang sulit untuk kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah orang yang muflis, orang yang datang kepada Allah membawa pahala besar, pahala puasa, pahala sholat, pahala lo ini, artinya amal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Karena faktor dia dengan manusia yang lain yang gak baik, akhirnya habis itu pahala. Semua orang yang pernah mendoliminya menuju kepada Allah. Ya Allah, fulan telah mendolimi aku. Ya Allah, fulan telah mencaci aku. Ya Allah, fulan telah menipu diriku. Ya Allah, fulan telah macam-macam. Habis pahalanya. Tiba kepada orang-orang yang minta. Tidak hanya itu, bahkan dia menanggung dosanya orang-orang yang minta. Na'udzubillahi min dzalik, ikhwan. Ya. Setelah hisab, ya, setelah hisab, apa yang terjadi? Di situ ada haud dan sirat, ada telaga dan ada siratal mustaqim, bentangan siratal mustaqim. Ini dia. Kembali kepada makna syafaat. Ketika manusia di padang mahsyarnya menghadapi hisab-hisabnya, ada di antara mereka yang mendapatkan kesempatan untuk minum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan air telaganya Rasulullah. Padahal hari itu sangat terik, sangat panas, sangat menyiksa, dan manusia membutuhkan air, membutuhkan minuman. Dan tidak ada minuman kecuali diambil dari telaganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendatangi telaga Rasulullah, sebagian mereka dihalangi oleh malaikat untuk mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermaksud untuk memberikan syafaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummati ummati," mereka umatku, mereka umatku. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat yang menghalau manusia dari minum telaganya Rasulullah mengatakan, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad, engkau sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelah engkau meninggal. Coba, engkau sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelah engkau meninggal, Muhammad. Ini ancaman bagi setiap pelaku bid'ah.
Jangan mimpi untuk mendapatkan sahabatnya Rasulullah SAW. Mustahil. Jangan mimpi bagi pelaku bid'ah untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Tidak akan mungkin. Ya, mustahil. Mereka dihalau oleh malaikat karena mereka mengatakan, ya Muhammad, engkau tak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelah kau meninggal. Mereka telah berbuat ahdatsu, perkara yang baru dalam agamamu setelah engkau meninggal. Hati-hati. Makanya syafaat itu perlu kita camkan. Pertama, syafaat itu yang harus kita ketahui. Pertama, syafaat itu miliknya Allah. Ini yang harus kita pahami. Bukan miliknya Rasulullah. Orang salah paham. Syafaat itu miliknya Allah, syafaat miliknya fulan, syafaat miliknya Sunan, syafaat miliknya Mbah Yai. Keliru. Syafaat itu miliknya Allah. Allah mengatakan dalam surah Zumar ayat 44, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah syafaat itu milik Allah semata. Milik Allah semata artinya bukan milik yang lainnya, bukan milik malaikat, bukan milik orang soleh, bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Milik Allah. Nah, terus bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah syafaat itu diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk dibagikan. Tapi dengan ketentuan, pertama, dapat izin dari Allah. Yang kedua, dapat ridhonya Allah Ta'ala. Dapat izin artinya yang mau memakai dapat izin. Dapat ridho artinya mau mendapatkannya. Untuk mendapatkan kebaikan harus diridhoi oleh Allah Ta'ala. Rasulullah dapat izin memberikan syafaat, tapi orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah harus diridhoi oleh Allah. Enggak sembarang orang. Pamannya sendiri enggak mendapatkan syafaatnya kok. Ya, kok kemudian orang lain enggak bakal. Kalau tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami. Gampang kok dapat syafaatnya Rasulullah, gampang dapat syafaatnya Mbah Yai. Hei mas, Rasulullah nggak bisa kok Mbah Yai. Mbah Yai ini pun jangankan dia diridhoi oleh izin dah, itu pertanyaannya. Apa kata Allah? Kita sudah tahu kok ayatnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ayat apa ini? Ayat kursi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kepada orang lain tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Ya, Rasulullah enggak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Itu. Maka kalau mau dimainkan, pertama ada izin dari Allah. Yang kedua harus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayatnya, ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala yashfa'una illa limanir tada. Ya. Apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 28 tentang malaikat-malaikat Allah? Apa kata Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Allah tahu apa yang dilakukan oleh malaikat. Allah tahu apa yang di hadapan mereka, Allah tahu apa yang ada di belakang mereka. Allah tahu. Dan kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 28 ini, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Sekelas malaikat tidak bisa ngasih. Malaikat termasuk orang diberi izin, tapi mereka nggak bisa ngasih syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Ya, wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka sungguh benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak berani melancangi. Paham ini tentang syafaat? Ya. Ini jangan gampang-gampang. Sebab
Ya pokoknya cedak mbayai oleh syafaate. Sembayang ora nolong nggih. Enggak. Jangan. Ini menipu namanya. Kan banyak orang-orang kelas kakap itu. Ya. Kan banyak seperti itu. Saya mencet cedak kiai. Tapi tinggal laku ini korupsi. Nah, anehnya mereka menganggap korupsi cara mencari rezeki. Lebih itu. Gak izin dulu. Nyolong itu kata mereka cara mencari rezeki. Ini kan tolol ini. Tayyib. Lah, ketika haud itu telah diminum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, airnya berasal dari air surga. Itu yang kemudian Allah katakan Al-Kautsar tentang Rasulullah. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepadamu yang Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Sungai di surga yang mengalir dan kemudian muaranya di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Itu. Dan itu airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada bisi. Siapa yang minum satu kali tegukan tidak akan haus selama-lamanya. Walaupun matahari teriknya seperti itu, setumbil jaraknya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Dan di sekitar telaga itu banyak cangkir-cangkir yang tersedia, jumlahnya sejumlah bintang yang ada di langit. Artinya saking banyaknya. Masya Allah. Siapa yang berhasil minum satu kali tegukan tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Baru kemudian mereka melewati Siratal Mustaqim. Bagaimana umat ini ketika melewati Siratal Mustaqim? Di situ pula syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada hamba yang melewati Siratal Mustaqim kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan ya Allah. Dan umat melewati Siratal Mustaqim kembali kepada kaidah sesuai dengan amalnya. Ini berarti apa? Syafaatnya Rasulullah tergantung pada ridhonya Allah kepada seseorang. Maka bagaimana cara kita menjadikan diri kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Banyak tentang masalah Siratal Mustaqim dibahas oleh para ulama. Salah satunya di antaranya mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa Siratal Mustaqim di akhirat yang itu adalah bentangan tali yang lebih tipis daripada seutai rambut, ya, seutai rambut Pak, bukan sak kabel gini. Orang kemudian aku bisa kok, aku lewat jurang-jurang pakai apa, kayak akrobat. Alamas, itu yang berpengaruh amal kalian, bukan keahlian kalian. Bagaimana amal kalian di dunia, begitu di akhirat nantinya. Kata beliau, Siratal Mustaqim di dunia akan berdampak pada Siratal Mustaqim di akhirat. Kalau orang itu istiqomah di atas Siratal Mustaqim di dunia, dan istiqomah dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, yang itu adalah Siratal Mustaqim, maka akan membawa dampak positif ketika dia melewati Siratal Mustaqim di akhirat. Makanya ada orang melaju secepat kilat, sekejap mata. Ada yang melaju seperti angin berhembus, ada yang melaju seperti lajunya kuda, ada yang melaju berlari biasa, ada yang berjalan, dan ada pula yang tidak sampai tujuan sudah jatuh duluan.
ada yang merangkak, ada yang bergelantungan. Sedangkan di balik neraka kan dia membantang di atas neraka jahanam. Di balik neraka itu, di balik api yang berkobar-kobar dan mereka manusia melewatinya, itu banyak tali-tali gancu yang dilemparkan ke atas. Banyak tali-tali gancu yang dilemparkan ke atas. Bukan siratal mustaqim kosong dari ancaman, enggak. Cuma api di bawah, enggak. Keliru. Ya. Tapi dia siratal mustaqim, di bawahnya neraka jahanam dengan api yang menyala-nyala. Di balik api itu ada gancu-gancu yang dilemparkan ke atas dengan rantainya, sehingga yang lewat di sini tergantol masuk ke dalam neraka. Bagaimana mau selamat? Bagaimana mau selamat? Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan dia, ya Allah, selamatkan. Dan doa ini adalah syafaatnya. Tapi apa yang terjadi? Syafaatnya Rasulullah tergantung ridhonya Allah kepada hamba. Kalau hamba ridho, selamat itu hamba. Kalau Allah gak ridho, maka hamba ini harus dicuci dulu di akhirat kelak di dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, muncullah yang namanya Al-A'raf. Setelah itu, dan mungkin A'raf ini jangan dibahas. A'raf ini bukit antara surga dan neraka. Mereka ingin masuk surga, ternyata masih ada halangan. Sedangkan di balik mereka adalah neraka. Siapa mereka? Di antaranya A'raf ini, kalau anda ingin tahu tentang kisah Al-A'raf, ada dalam surah Al-A'raf. Allah katakan surah Al-A'raf memang menceritakan mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal a'rafi rijalun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 46, wa bainahuma hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan neraka, itu ada tabir. Ada tabir. Dan di atasnya ada araf. Dan di tabir itu ada araf, tempat yang tinggi. Ya. Mau surga enggak bisa. Lihat ke belakang neraka. Anda bisa lihat ayat itu nanti. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi dia berbuat baik, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, tapi nggak dapat izin orang tua. Izin tok lo ini. Jihad baik apa buruk? Baik. Dia berangkat, tapi tidak mendapatkan izin dari Allah. Dari orang tuanya. Terhalang sampai datang keputusan Allah pada mereka nanti. Ya. Dan kalau sudah masuk surga, alhamdulillah. Maka muncullah di sana surga dan muncullah di sana neraka. Saya persingkat karena waktunya sudah mulai dekat. Di antara nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menuturkan tentang nikmatnya surga ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Saya akan sebutkan ayatnya, tampilkan ayatnya. Di antaranya dalam surat Muhammad ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga ini, fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Kata Allah, dalam surga itu ada sungai-sungai yang airnya segar. Airnya segar, air tawar yang segar. Kalau tanya air tawar segar, Anda mungkin lihat air itu macam-macam. Dia tawar tapi enak ini, seenak ini, merek ini seenak lebih merek seenak ini. Surga air tawarnya enggak ada yang mengalahkan. Benar-benar lezat tawarnya itu. Ya, wa anharum min laban la yataghayyar ta'mu. Bahkan di sana ada sungai yang airnya air susu yang tidak pernah membusuk. Air susu mengalir. Pabriknya ada enggak? Jangan tanya pabriknya. Anda tanya sesuatu yang enggak perlu ditanyakan. Anda harus yakin dengan karunia ini. Yang membuat adalah Allah. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Pabrik. Ya. Dan itu kata Allah SWT, wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin. Ada pula sungai yang airnya adalah khamr. Loh, kelap haram Ustaz? Enggak. Yang haram khamr dunia. Di sana ada khamr yang disediakan oleh Allah, beda sifatnya. Dan kata Allah, lazzatil lisyaribin, sangat lezat bagi orang-orang yang minumnya. Enak teman. Ya. Allah jadikan khamr itu, maka diharamkan di dunia, Allah sediakan khamr di akhirat yang lebih lezat dari ini semuanya dan halal. Kemudian kata Rasul, kata Allah SWT, apa lagi? Wa anharum min asalin musaffa. Bahkan dalam surga itu ada sungai yang airnya adalah madu murni. Musaffa, madu yang sudah tersaring, ngalir itu sungainya. Ya. Walau fiha min kulli thamarat wa maghfirah. Bahkan mereka dalam surga tersebut mendapatkan segala macam buahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan. Tahu enggak kira-kira bentuk sungai di surga? Apa kayak sungai Kalimas? Apa sungai depan ini yang bau? Ya enggak, ikhwan. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungai di surga itu mengalir ke arah kemana yang diinginkan oleh penghuninya. Maka dia mengalir di bawah istananya. Maka dia mengalir di bawah keran, di bawah dipannya. Ya, Anda akan dapatkan sifat-sifat sungai di surga. Dia mengalir di bawah dipan-dipan tempat duduk dan ranjang-ranjangnya penghuni surga. Lu gimana saja? Lah gimana? Gak bisa. Dia mengalir, dia bisa mengalir ke atas, ke bawah, ke samping, bisa. Dan tidak membutuhkan tempat kayak apa? Cekungan, tidak butuh. Untuk kemudian menghalanginya agar gak tumpah kanan, tumpah kiri, enggak butuh. Masya Allah. Makanya mudah di situ. Enggak sulit. Surga tempatnya segala kemudahan. Allah mengatakan apa? Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Azan ya? Jam berapa azannya? Baik, saya bisa bersingkat. Ya, bahwasanya mereka itu apa? Astaghfirullahaladzim. Orang yang bertakwa dan dia beriman kepada Allah, Allah mudahkan jalannya menuju kemudahan. Kemudahan apa? Surga. Antum mau berapa pun surga mudah. Sebaliknya neraka ada tempat keusahaan. Kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanasiruhu lil usra. Tempat penuh dengan kesusahan, sangat melelahkan, sangat menderita. Tapi surga mudah semuanya. Mau apapun tinggal mengambil, mau apapun tinggal minta. Tidak perlu kita payah-payah. Di surga kehidupannya cuma tasbih.
beriman kepada Allah dan menikmati kehidupan surga. Ya, tidak ada zakat, tidak ada apa, tidak ada. Yang ada cuma tasbih. Baik, mungkin ini yang bisa sampaikan, kurang biasa maaf. Ya, adapun neraka, karena waktunya kita nggak bisa menjelaskan lebih jauh. Mudah-mudahan bisa jelaskan oleh yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا